energinya terlalu lemah. Kita harus menggunakan korek cuy. Energinya terlalu lemah teman-teman. Energinya terlalu lemah guys. Panas. Oh, panas. Kalau pakai senter merah dideketin pasti hilang cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh para penikmat dan pecinta misteri dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Kang Ian di channel kreator YouTube guys. Oke teman-teman semuanya, gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat, lancar, dan panjang umur. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di acara eksplorasi. Dan kemarin saya sempat rehat dulu, saya sempat ngedengerin dulu omongan Eyang, sempat agar dimana saya bisa menjalankan amalan-amalan yang disampaikan dari Eyang. Nah terus yang kedua, alhamdulillah saya udah sembuh tangannya ya, berkat tumbuhan yang dicari sama Mas Al. Terus yang selanjutnya, tempo lalu kita mendapatkan suatu buntelan. Cuman buntelan tersebut itu yang dikasih dari sosok yang mendatangi, itu sosok yang dari Sumatera. Saya itu dikasih yang didatangi dari Sumatera itu dikasih buntelan, namun ternyata itu sebagai kenang-kenangan di dalamnya itu ya, yang dimana itu bisa dipergunakan untuk memperbesar kelamin. Tapi saya cek itu dikasihnya cuma sekitar 10 botol gitu loh. Cukup hanya untuk 10 botol maksud saya itu gitu, kayak gitu ya. Nanti mungkin perkara itu nanti teman-teman bisa WA saja langsung ke saya ya, perkara hal semacam itu dikasih dari langsung dari sosok tersebut teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman ya bila ada keterlambatan pengiriman madu suci, garam ruqyah, air amanat, minyak sepuh, dan minyak CY ya, karena yang bagian packing kan kakaknya Teh Wulan saat ini sedang sakit. Kalau sama Kang Ian sama Teh Wulan itu nggak keurus masalah packingan pemesanan, karena posisinya Teh Wulan kan lagi hamil. Terus saya banyak kesibukan yang dimana sulit banget untuk mengurus itu, kecuali kakaknya Teh Wulan yang ngurus gitu loh teman-teman ya. Jadi agak telat-telat, mohon maaf karena ada sakit geng. Kalau ada yang tanya madu suci buat apa Kang Ian? Madu suci itu untuk mengobati penyakit di bagian organ dalam ya, apapun penyakit dalam, dari mulai jantung dan lain-lain ya, lambung, terus yang komplikasi kronis dan sebagainya ya cuy. Itu nanti bisa menggunakan madu suci. Ingat, Kang Ian tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Yang memberikan kesembuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tapi yang namanya syariat itu kadang ketika Allah sudah menjodohkan cocok, insya Allah Allah angkat penyakitnya. Dan kalian tahu sendiri, madu suci itu dikasih dari Eyang langsung teman-teman, untuk bisa menjadi media bersyariatnya kalian lewat madu suci tersebut. Dan hasil dari penjualannya juga kan untuk menafkahi perut-perut anak-anak yang diurus sama Kang Ian, anak-anak yatim dan sebagainya. Ini teh Kang Ian bukan? Iya dong Kang Ian. Nih Kang Ian ini. Siapa lagi? Saya kalau ke pemesanan buntelan ke nomor mana? Saya sebutin langsung aja ya perkara harganya, dan itu tidak bisa diapa-apain lagi, cuman untuk 10 orang aja. Jujur itu untuk 10 orang aja dan tidak bisa ditambah. Saya belum ada keterangan dari Eyang juga apakah nanti bisa diperbanyak apa enggak, tapi kalau dilihat dari buntelan itu cukup hanya untuk 10 orang gitu loh ya. Yang nanyain hantunya tidak semudah membalikkan telapak tangan guys. Justru para pengeksplor itu tidak berharap ada hantu,
tapi penonton berharap ada hantu. Jadi kalau kalian yang berharap ada hantu, ditunggu aja, karena kita nggak tahu ya. Secara aura negatif di sini memang benar kental, tapi tidak semua ya hal-hal gaib itu mampu mewujudkannya secara kontras atau visual nyata. Kebanyakannya ya seperti halnya ketika diperbandingkan dengan manusia. Manusia juga ada yang memiliki nyali tipis, ada yang nyali tinggi. Namun kalau tolak ukurnya dengan bangsa gaib, bedanya dari energi yang, atau kalau di manusia mah keilmuannya lah. Ya, ada yang punya ilmu bacok, ilmu ini itu. Nah, itu yang mampu dia show keluar dari kandangnya untuk memperlihatkan wujudnya, ngerti kan? Nah, selebihnya mungkin kalian sering dijelaskan juga sama saya, cuy. Kita cek dulu. Ini yang di kamar mandi aja pergi-pergian, guys. Karena memang aktivitas mereka itu lebih ke banyak mengganggu aktivitas warga gitu loh. Pengguna jalan gitu. Yang mengakibatkan mereka ketakutan gitu, teman-teman, ya. Gangguannya sepele, tipis gitu loh. Dia cuman muncul sedikit di depan manusia aja, orang sudah bisa jatuh dari motornya gitu kan. Saking kagetnya. Ya memang mereka ngerjain orang gitu loh. Oke guys, kita pakai senter merah lagi ya cuy. Karena kalau senter merah dengan di dalam ruangan kayak gini itu sangat dibutuhkan ya. Wah, sulit untuk padat. Wah, ini energinya terlalu lemah. Kita harus menggunakan korek cuy. Energinya terlalu lemah teman-teman. Energinya terlalu lemah guys. Panas. Panas guys. Kalau pakai senter merah dideketin pasti hilang cuy. Kita coba pakai tembak senter, ini pasti hilang ya cuy ya. Kita akan coba tembak pakai senter 1, 2, 3. Karena terlalu dekat guys. Panas koreknya cuy. Lupa gak bawa lilin. Kalau ke ruangan kayak gini tuh seharusnya bawa lilin cuy. Energinya terlalu lemah, tapi kita tidak bisa menggali informasi. Kalau kita egois hanya untuk mencari sosok itu untuk sejelas-jelas mungkin itu kayak saya lihat di kasur ini sering ditungguin sama sesosok wanita di kasur ini. Sering disamperin sama sosok wanita di kasur ini ya. Berarti 370 ditambah 50 berapa guys? 420. Sisa berapa lagi teman-teman?
Kita pancing guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allah. Biar ada perlawanan dari sosok. Allahumma sholli ala sayyidina. Ada pergerakan di dapur guys. Astagfirullahaladzim. Bang Jordan, makasih 20.000-nya patuan akomodasinya cuy, makasih, love you guys. Yo guys, sisa tinggal 290.000 lagi teman-teman ya. Yuk bantu support patuan akomodasinya cuy. Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullahaladzim. Kita ajak komunikasi aja cuy. Siapa kamu? Nama kamu Nining. Kamu penunggu dari tempat sini? Iya. Sebelum rumah ini dibangun, kamu sudah menempati tempat ini. Berarti rumah ini, sebelum adanya rumah ini dulu itu ada rumah di tempat ini. Sekarang, apa yang pengen kamu sampaikan sama saya? Minta tolong apa? Pertemukan saya dengan Bayu. Pertemukan saya dengan Bayu. Bayu itu jin atau manusia? Masih hidup dia? Masih hidup. Apa? Oke, dia yang telah merenggut nyawaku. Pertemukan. Emang kenapa kamu nggak bisa cari sendiri si Bayu itu? Tidak bisa. Nah, lantas orang tua kamu masih ada? Orang tuanya sudah tiada. Astagfirullahaladzim. Guys, kita harus cari Bayu. Kira-kira menurut teman-teman tolongin apa enggak, geng? Menurut teman-teman ditolongin apa enggak, guys? Oke. Tapi sekarang Bayunya berarti usianya udah berumur ya. Bayu itu tidak pernah tua. Berarti dia punya keilmuan kalau gitu. Kita harus cari si Bayu ini. Jadi kamu minta keadilan manusia, minta keadilan di dunia gitu. Biar bisa pergi dengan tenang. Dan ketika nanti saya sudah tolongin kamu, asal kamu berjanji tidak
berada di tempat ini lagi. Berarti kamu selalu menganggap semua laki-laki itu sama. Oke, siap. Kalau begitu, saya akan pertemukan kamu. Ya, tapi saya juga harus mencari di mana keberadaan si Bayu itu sekarang. Saya izin mengendalikan kamu. Saya akan buang semua hal-hal jahat di dalam diri kamu. Saya tidak akan bisa membiarkan kamu untuk mengganggu pengendara-pengendara yang ada di sini, yang berlalu lalang. Begitu juga kamu selalu mengganggu masyarakat. Sekarang kamu kembali ke jati diri kamu, kayak sama hal layaknya manusia memiliki hati dan nurani. Namun kamu masih memiliki kebencian yang memang sudah tertanam di dalam hati kamu. Saya paham dengan perasaan kamu. Namun di balik kebencian yang tertanam di dalam hati kamu, kamu diselimuti hal-hal jahat dari energi-energi negatif untuk bisa mengganggu manusia-manusia yang dianggap menjadikan suatu pelampiasan atas kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang dilakukan Bayu terhadap kamu. Namun saya di sini juga harus tabayun, ya. Udah lama sekali saya tidak ngurusin hal-hal gaib, urusan-urusan gaib. Udah lama banget saya udah nggak ngurusin itu. Namun kali ini saya akan coba. Kemarin-kemarin saya hanya sekedar nolong manusia-manusia yang terjebak di alam gaib, ya, yang terkena terpengaruh hal gaib. Untuk sekarang mungkin saya akan coba tolong kamu, Nining, ya. Untuk sementara saya tidak akan ngapa-ngapain kamu dulu. Yang penting sekarang aura jahatnya agar pergi dulu. Ini pemicunya, geng. Jadi dia terdorong, ya. Ada hal jahat yang memang mencoba untuk memanfaatkan sakit hatinya si Nining ini, teman-teman. Ya, ini kita harus cari. Allah. Tetap, geng, untuk ngurusin hal ini tuh kita harus tabayun. Jangan sampai kita nolong, tapi jangan sampai kita salah nantinya. Jadi kita harus selesaikan, karena ini urusannya antara suatu kepenasaran dari rasa sakit hati, ya, yang dimana kita harus lerai dengan si Bayu ini, gitu loh. Kayak gitu. Paham ya, guys, ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini seperti kayak ada yang mengendalikan, cuy. Sosok barusan itu seperti kayak ada tuannya. Bukan benar-benar sosok utuh gaib yang dimana tukang jahil, ya, tapi ini lebih ke kayak dipiara orang, guys. Anjir. Sekarang udah mulai keungkap nih, sedikit demi sedikit. Dan biasanya nih, ya, keagresifan sosok yang dipiara itu
Ya, itu dipicu karena dia terus dikasih makan. Terus-terusan dia kayak halnya ibu ke anak. Ya, terus dikasih makan. Oke, sehingga apapun perintah daripada tuannya itu akan terus-terus dilakukan sama si sosok yang dipiara itu, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Waalaikumsalam, kek. Iya, kek. Cepat keluar dari tempat ini. Baik, kek.